Keberuntungan Prancis selama di Euro telah habis setelah kalah dari Spanyol 2-1 di babak semifinal. Ini dia hal penting setelah Spanyol mengalahkan Prancis. Sebelum masuk ke kontennya, aku minta bantu follow ya buat kalian yang baru gabung. Makin banyak kalian follow, makin semangat abang ini bangun dari tidur panjangnya. Yang pertama adalah Prancis, tim yang tak layak masuk semifinal. Mereka adalah finalis Piala Dunia 2022 dan juara Piala Dunia 2018. Melihat nama-nama besar yang ada di skuad Prancis, mencetak gol dalam permainan terbuka adalah hal yang sangat mudah. Ada Giroud, Griezmann, Kingsley Coman, Thuram, Dembele, Sikumislele, Kolo Muani, dan Mbappe adalah pemain yang tak perlu dipertanyakan lagi insting mereka dalam mencetak gol di dalam permainan terbuka. Tapi kenyataannya tak semudah itu. Kalian bisa lihat di babak grup, Prancis menang gara-gara out goal lawan Austria. Kemudian seri 0-0 melawan terong Belanda dan kembali mendapatkan hasil seri 1-1 melawan Polandia. Melawan Belgia di babak 16 besar, Prancis juga tak mampu mencetak gol di permainan terbuka. Kemudian di babak 8 besar, keberuntungan Prancis berlanjut setelah mereka mengalahkan Portugal di babak adu penalti. Gila, ada 87 tembakan, 26 tembakan tepat sasaran, tapi tidak ada gol dari permainan terbuka sebelum babak semifinal. Kalau kita melihat semua peluang yang disia-siakan timnas Prancis, mereka layak disebut tim yang tak pantas berada di semifinal. Layak sih mereka masuk semifinal? Semifinal apa ini lah? Semifinal Piala AFF lah. Hal terpenting kedua adalah strategi bermain Luis de la Fuente. Spanyol bermain dengan formasi 4-2-3-1 sementara Prancis turun dengan formasi 4-3-3. Memang dari segi statistik, peluang Prancis sangat unggul dengan membuat 9 tembakan, 3 tembakan tepat sasaran, dan 1 gol yang sempat mengejutkan Spanyol di awal babak. Tunggu babak semifinal baru ada gol dari permainan terbuka Prancis. Oh alah, udah keburu busuk Indomie nunggu golnya timnas Prancis ini. Tapi soal produktivitas serangan, Spanyol lebih baik dengan mencetak 2 gol. Luis de la Fuente mengincar daerah kiri Prancis yang dianggap sebagai titik lemah mereka. Sebanyak 59% serangan Spanyol difokuskan untuk mengeksploitasi lapangan kiri Prancis. Hal terpenting ketiga adalah pembuktian Lamine Yamal. Dia berhasil menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro dengan usia 16 tahun 362 hari. Kalian di umur 16 tahun udah ngapain aja weh? Jangan taunya cabut dari sekolah aja. Gol Yamal ini membuat semua orang terkaget-kaget termasuk rekam settingnya Pedri. Tapi masih ada sekumpulan orang-orang yang lebih kaget karena gol Lamine Yamal. Siapa yang kaget itu bang? Para badut yang bilang Arda Güler lebih baik daripada Lamine Yamal. Nah, buat kalian yang masih sering jumpa manusia kayak gini, bisikkan ini ke kupingnya. Minimal main di final Euro deh. Sejauh ini Lamine Yamal berhasil memberikan 3 assist dan 1 gol untuk timnas Spanyol. Pemain yang tak kalah hebat adalah Dani Olmo yang dipasang menjadi starting dan bisa mencetak gol. Padahal dia biasanya sering mencetak gol sebagai pemain pengganti. Sejauh ini banyak pemain jebolan Akademi La Masia yang berpengaruh meloloskan Spanyol ke partai final Euro. Mereka adalah Alex Grimaldo, Marc Cucurella, Fermin Lopez, Dani Olmo, dan terakhir ada Lamine Yamal. Luar biasa memang jebolan utang Lona ini. Utang boleh banyak, tapi pemain akademi berkualitas. Emang pemain akademi Real Madrid nggak berpengaruh meloloskan Spanyol ke final lah? Berpengaruh sih, tapi lebih berpengaruh buruk. So, kalian punya hal penting lain nggak di laga Spanyol melawan Prancis? Jangan lupa tulis di komentar ya.